Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Suci Wulandari, NIM 2212110026, akan mempresentasikan tentang UAS dari mata kuliah Jaringan Nirkabel Teknik Informatika Universitas Komarudi. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan desain jaringan WiFi untuk Grid Smart Office 2 lantai dengan jumlah pengguna sekitar 150 pengguna. Fokus utama rancangan ini adalah memastikan jaringan yang stabil, aman, memiliki kapasitas yang cukup, serta siap mendukung kebutuhan masa depan. Nah, lingkungan kantor modern membutuhkan jaringan nirkabel yang tidak hanya sekedar bisa terhubung, tapi juga stabil, memiliki latensi rendah, serta mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan. Nah, dalam skenario kasus perancangan dan simulasi jaringan nirkabel, disebutkan bahwa sebuah perusahaan startup teknologi bernama Greentech baru saja menyewa gedung kantor lantai 2 dengan kebutuhan bisnis, lantai 1 sebagai area publik dan tamu, sedangkan lantai 2 menjadi area kerja dan meeting. Aktivitas yang harus didukung mulai dari browsing, akses aplikasi kerja, hingga video conference dan VoIP. Karena itu, perancangan jaringan harus mempertimbangkan kapasitas dan kualitas layanan. Selanjutnya masuk ke tahap pemilihan frekuensi. Pemilihan frekuensi menjadi tahap atau faktor penting, di mana di sini kita tetap menggunakan band 2,4 GHz sebagai fallback karena jaringan luas dan kompatibel dengan perangkat lama. Kemudian untuk lantai 1 yang memiliki kepadatan pengguna yang tinggi, band 5 GHz dipilih sebagai prioritas utama karena memiliki kadar lebih banyak dan lebih stabil. Lalu untuk lantai 2 membutuhkan koneksi yang lebih stabil dengan latensi yang rendah, sehingga 6 GHz dijadikan prioritas untuk lantai 2 dengan dukungan 5 GHz sebagai backup. Untuk teknologi dan link budget, teknologi yang digunakan mendukung Wi-Fi 7 dengan fitur multi-link operation, sehingga perangkat dapat menggunakan lebih dari satu band secara bersamaan. Ini meningkatkan throughput dan menurunkan latensi, serta membuat koneksi lebih andal. Lalu, menurut perhitungan link budget pada jarak 15 meter dengan satu dinding penghalang diperoleh daya terima sekitar minus 59 dBm. Nilai ini masih jauh di atas standar minimum minus 67 dBm, sehingga koneksi dinilai layak, stabil, dan aman untuk aktivitas kerja. Jumlah dan penempatan akses point. Dari sisi kapasitas, satu akses point modern biasanya melayani sekitar 25 hingga 35 pengguna. Nah, dengan total 150 pengguna, maka dibutuhkan sekitar 11 akses point. Dengan lantai 1 menggunakan 6 akses point karena area ini lebih padat dan dinamis. Sedangkan lantai 2 menggunakan 5 akses point untuk menjaga stabilitas meeting dan VoIP. Penempatan ini dilakukan secara sailing mode dengan pola grid simetris dan overlap coverage sekitar 15-20% agar roaming tetap halus. Selanjutnya, channel dan inferensi. Untuk mengurangi inferensi, maka dilakukan perencanaan channel yang tepat. Contohnya pada
frekuensi 2,4 GHz digunakan pola kanal 1, 6, dan 11. Lalu pada frekuensi 5 GHz, setiap akses point menggunakan kanal berbeda agar tidak terjadi co-channel interference. Sementara itu, pada frekuensi 6 GHz, karena memiliki kanal yang sangat luas, sehingga interferensi bisa ditekan hampir mendekati nol. Dengan perencanaan ini, jaringan dapat bekerja dengan lebih stabil dan efisien. Selanjutnya dari sisi security management. Nah, dari sisi keamanan ini, jaringan dibagi menjadi 3 SSID, yaitu employee, guest, dan admin, yang masing-masing dibedakan ke FLAN berbeda. Kemudian karyawan menggunakan WPA2 atau WPA3 enterprise dengan radius, tamu menggunakan captive profile dengan isolasi jaringan, dan admin memiliki pengamanan yang paling ketat. Selain itu, digunakan wireless local area network controller akan manajemen akses point terpusat, kebijakan keamanan seragam, roaming lebih stabil, serta mempermudah monitoring dan troubleshooting. Jadi kesimpulannya, dari perancangan ini dapat disimpulkan bahwa jaringan WiFi yang dirancang mampu memberikan cakupan yang merata, kemudian kapasitas yang memadai untuk 150 pengguna, juga tingkat keamanan yang baik, serta kemudahan pengelolaan melalui controller. Selain itu, desain ini juga siap mendukung perkembangan teknologi masa depan, termasuk WiFi 6E dan WiFi 7. Dengan demikian, jaringan ini layak diterapkan pada skenario Grand Smart Office. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.